Nama Airlangga dan Luhut makin santer dibahas publik terkait isu Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Golkar. Munaslup ini diduga untuk menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Luhut pada Selasa 25 Juli 2023 menyatakan kesediaannya menjadi ketum Golkar jika banyak kader yang mendukungnya. Bahkan, Luhut mengaku sering didatangi kader senior Partai Golkar. Meski dirinya bersedia jadi ketum Golkar, Luhut ogah ikut campur tentang isu Munaslup ini. Luhut menyerahkan masalah ini pada mekanisme yang sudah ada di tubuh partai. Luhut tegas berpesan bahwa Munaslup hanya boleh digelar dengan damai. Luhut juga membantah dirinya yang menjadi dalang di balik gerakan ini. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan tanggapi pertanyaan soal dorongan sejumlah politisi Golkar untuk menggelar Munaslup. Saat ditemui di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Airlangga tak banyak bicara dan langsung meninggalkan wartawan. Pak, tolong diulangi Pak Munaslupnya Pak. Pak soal Pak Luhut Pak. Pak soal Pak Luhut Pak katanya Pak. Pak komentarnya sedikit Pak. Pak soal Pak Luhut Pak. Katanya mau gantiin Bapak jadi ketum Golkar Pak. Ia juga hanya tersenyum saat ditanya awak media soal kesiapan Luhut untuk menggantikan posisinya. Sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa Golkar tidak akan menggelar Munaslup pada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Andi Malangrangeng mengatakan di Gelora News, Andi Malangrangeng ungkap Muldoko juga berusaha menjadi ketum Golkar, tapi ditolak. Wow, ini saya kira baru kita dengar ya. Sebelum-sebelumnya kan yang kita tahu Muldoko itu kan tokoh dari Partai Hanura, wakil pembina ya kalau tidak salah itu. Pembinanya Jenderal Wiranto. Yang kita tahu kan tiba-tiba saja mau dikabarkan mau merebut kursi kepemimpinan di Demokrat untuk menjadi capres di 2024. Tapi ada cerita lain bahwa sebelum Demokrat ada Golkar juga yang tadinya ingin direbut juga ketuanya oleh Muldoko. Kita simak kabarnya. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Demokrat Andi Malangrangeng menyebutkan tidak sekali saja Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko bermanuver menjadi ketua umum sebuah partai. Menurut Andi, jauh sebelum mencuatnya isu kudeta di Demokrat yang melibatkan namanya, Muldoko pernah berupaya menjadi ketua umum Partai Golkar. Kita tahu Partai Golkar ini sebuah partai terbuka yang sangat matang, bahkan dibilang paling matang ya dibandingkan partai-partai yang lain, dan gejolaknya relatif tidak tinggi karena kedewasaannya dan kematangannya berpolitik dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam. Dan begitu juga dengan komposisi yang berada di tubuh partainya. Mirip-mirip juga dengan PKS ya. Tidak ada kubu klan, tidak ada klan keluarga yang menguasai. Kalau PDIP kita tahu keluarga Megawati. Kalau Gerindra jelas itu kekuasaan di keluarganya Prabowo. Kembali ke soal Golkar tadi, luar biasa kalau berupaya merebut kursi kepemimpinan di Golkar, atau maju lah ya, jangan merebut, istilahnya kurang enak. Jadi sangat mungkin itu gagal ya, karena kita tahu Golkar sangat cair situasinya, berbagai kubu ada di situ. Ada kubu Abu Rizal Bakri, ada kubu Yusuf Kala, masih banyak juga kubu-kubu lainnya. Kalimatnya saya cuplik. Kawan itu juga berusaha masuk jadi ketua umum Golkar, tetapi ditolak. Ini kata Andi dalam diskusi virtual bertema Partai Demokrat masih memikat 1-6 Februari lalu. Andi melanjutkan,
mantan Panglima TNI itu juga pernah ingin menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Jadi selain Golkar, P3 juga luar biasa ini. Seperti upaya di Golkar, Muldoko juga gagal menjadi orang nomor 1 di P3. Luar biasa ini kegigihannya ya. Ini kalau benar, ini kan masih satu versi saja dari Andi Malangrangeng. Kita harus dengar juga nanti klarifikasi dari Muldoko langsung. P3 kemarin mau masuk lagi juga, tetapi nggak ada celah masuknya, kata dia. Setelah gagal di 2 partai, kata Andi, Muldoko mencari celah di Demokrat. Dia berupaya menjadi ketua umum dengan cara kudeta. Ya, ini saya kira kabar yang cukup mengejutkan dan kemudian bisa memberikan kita makna yang berbeda dari sebelumnya ketika kita melihat pergerakan dari seorang Muldoko yang kita tahu secara partai politik juga tidak moncer, tidak kelihatan ya kan. Beliau naik menjadi kepala KSP itu juga kan bukan karena sosok beliau sebelumnya di Hanura, minimal publik melihatnya begitu. Ini kali ketiga yang terjadi, anggaplah asumsinya benar seperti itu. Yang terakhir Demokrat, sebelumnya Golkar, sebelumnya lagi P3 atau P3 dulu baru Golkar, baru kemudian Demokrat, maka ini tentu tidak akan masuk di kepala kita, di logika kita kalau ini hanya yang bermain sesosok Muldoko saja. Satu orang Muldoko, nggak ada, nggak bisa masuk logika publik. Maka tentu ini adalah sebuah rangkaian, ini ada sebuah roda organisasi yang begitu terstruktur, yang begitu rapi di belakang Muldoko. Jadi Muldoko yang ada di depan. Jadi Muldoko ini statusnya dimajukan. Kurang lebih kan begitu ya yang kerangka yang bisa kita bentuk dari cerita ini. Dimajukan ke P3, dimajukan ke Golkar, dimajukan ke Demokrat, dan ketiga-tiganya gagal. Barangkali yang belum dicoba ke Gerindra, saya kira nggak mungkin ya. Posisi Pak Prabowo terlalu sangat kuat gitu. Apalagi beliau yang pendiri, beliau yang punya, kan bisa dibilang begitu ya. PKS mungkin ya. Tapi sama sulitnya lah. PKS kan soliditasnya begitu dikenal oleh semua kalangan politikus di Indonesia. Agak sulit untuk diacak-acak. Kekuatan di dalamnya sudah begitu sangat rapi. Muldoko terjebak dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk bisa merebut kursi ketua umum. Namun faktanya kader tidak menginginkan Muldoko sebagai pemimpin di Demokrat. Nah, kawan satu ini, ya, Muldoko maksudnya, itu rupanya sudah pengen sekali beli barang. Saya dengar beliau juga terjebak beber dia. Jadi versinya Andi Malangrangeng ini, Muldoko juga terjebak oleh oknum-oknum di Demokrat yang mengklaim memiliki kekuatan barangkali untuk melaksanakan KLB, tapi ternyata dia tidak begitu kuat. Orang-orang sosok-sosok Demokrat yang kemudian menjalin hubungan dengan Muldoko. Ya barangkali yang dimaksud siapa lagi mungkin kalau bukan Dam Rizal gitu ya, yang kemarin mengaku sebagai aktor dari pertemuan Muldoko dengan kader-kader Demokrat dari berbagai DPC di Indonesia yang dipanggil ke Jakarta awalnya untuk membicarakan bagaimana bantuan dari pemerintah segera bisa diturun cair ke rakyat di Kalimantan. Tapi rupanya kemudian digiring untuk membicarakan KLB dengan sebuah catatan bahwa Muldoko naik menjadi Panglima TNI itu di saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Muldoko yang melantiknya adalah SBY. Maka di publik kemudian ramai istilah air susu dibalas air tuba. Pak SBY memberikan air susu, Pak Muldoko membalas dengan air tuba. Tentu ini untuk kita-kita semua rakyat jelata harus menjadi pelajaran berharga, pelajaran penting. Bagaimana kita lihat konstelasi perpolitikan di level tinggi di tingkat nasional itu ternyata seperti itu gitu. Kalau anggaplah itu benar adanya yang versi Demokrat, maka akan sebetulnya sulit bagi kita semua untuk kembali mempercayai partai politik. Dan rasanya jadi tidak ada yang bagus itu partai politik. Tapi di sisi lain tentu kita tidak boleh menjadi bagian dari orang-orang yang golput. Kita tidak boleh tidak memilih karena itu hak sekaligus kewajiban kita untuk terlibat dalam proses pembangunan di negeri ini, proses
mengambil keputusan masa depan Indonesia akan dibawa kemana. Tapi dengan catatan, tapi dengan map yang seperti ini, maka barangkali ini pendapat rakyat jelata saja ya. Kita hanya bisa memilih dari yang buruk-buruk itu yang paling relatif tidak buruk yang mana. Dan barangkali itu yang harus kita pilih partai politiknya. Itu barangkali yang harus kita pilih para calon presiden, calon gubernur, dan calon-calon pemimpin daerah lainnya. Dan mudah-mudahan seiring dengan itu, ini bisa mulai beranjak. Kita berharap ke depan kita bisa memilih best of the best gitu kan. Yang terbaik dari yang terbaik ya. Yang baik-baik semuanya, kemudian kita pilih yang terbaiknya. Nah harapannya tentu Indonesia akan masuk pada situasi di zaman yang seperti itu. Dan tentu itu baru bisa terjadi ketika kita berpartisipasi aktif menjadi bagian yang membaikkan negeri ini.